Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi terkait pemutakhiran sister, yang mana pada pemutakhiran ini segala aktivitas kegiatan Bapak dan Ibu dosen itu harus terrekod dalam sister, sehingga sangat penting dan sangat penting sekali sosialisasi ini diselenggarakan. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu menyimak dengan bersama, karena hal-hal dengan hal yang perlu pemutakhiran dengan menggunakan sister. Ya begitu dah. Alhamdulillah yang terhormat ada aneh yang Wakil Rektor yang ini pasti deh. Innova. Kemudian pemateri alhamdulillah sudah hadir, Bapak Sidik Nur Sidik dari Al Dikti. Alhamdulillah beliau pun sudah hadir di sini. Untuk membuka, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Said Innova, persilahkan untuk memberikan sambutan acara sosialisasi sister. Maka saya persilahkan. Terima kasih Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, saya juga melihat ada Bapak Ibu pimpinan fakultas dan prodi, ada Pak Zarkasi, ada Bu Ipah, dan teman-teman pimpinan lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kami dari SDM hendak melakukan acara sosialisasi sister. Mengapa kami mungkin terkesan mendadak? Karena ternyata kami ketahui dari beberapa informasi, sister merupakan sistem integrasi yang sangat berperan penting terhadap dosen pada saat ini. Kami ketahui bahwa pada kepentingan Serdos ataupun peruntukan Jafung dan lainnya, ternyata LL Dikti menggunakan sister sebagai data utama yang nanti akan diolah oleh mereka. Maka dari beberapa hambatan yang ditemui oleh rekan-rekan kami di Uninus, kami mengundang salah satu narasumber dari LL Dikti, yaitu Bapak Idik Nur Sidik. Beliaulah yang membantu kami, Uninus di LL Dikti, untuk pengurusan persoalan sister. Sehingga mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh terkait perbaikan data kita di sister. Adapun juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu bisa kita konsultasikan bersama pada forum saat ini. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, mengapa sister itu penting? Dari beberapa informasi kita ketahui bahwa Jafung itu akan ada perubahan POK 2021 yang keywords-nya lagi-lagi adalah terkait tentang sister. Begitu juga pengurusan Serdos saat ini yang kembali dominan memastikan data di sister kita telah lengkap, sehingga dengan tanpa mengurangi waktu agar efisiensi waktu dapat kita lakukan, saya berharap acara hari ini dapat terlaksana dengan baik dan teman-teman dosen seluruhnya juga dapat mendapat informasi yang lebih baik terkait perubahan data sister. Mudah-mudahan acara ini dapat dengan baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Said Innova yang telah memberikan sambutan. Sebelum ke pemateri utama Bapak Sidik, saya akan bacakan dulu daftar riwayat hidup. Nama Idik Nur Sidik, beliau lahir di Kuningan 82. Beliau sekarang tinggal di Jayagiri. Saat ini menjabat bekerja sebagai koordinator perguruan tinggi swasta di LLDIKI, bagian layanan yang mengembangkan sistem informasi di Kopertis wilayah 4, pengelola database Kopertis, kemudian mengembangkan sistem informasi juga yang memang secara khusus beliau sendiri yang menangani tentang sister, khususnya di Uninus ini juga berkaitan dengan beliau. Dengan tidak mengenai format, kami persilahkan Bapak Idik Nur Sidik, semangat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sidik. Ini nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural di Uninus ya, dan Bapak dosen di Uninus yang sudah ada
mengikuti acara ini secara daring. Nggak ada fotonya nih. Nggak ada orangnya. Nggak apa-apa, Ini tuh. nggak usah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait sister. Saya izin share screen ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Pak Sidik mohon dipantau, bisa ini enggak ini saya kelihatan enggak slide saya? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh dari Uninus ya, bahwa memang sister ini sekarang ini sangat ya untuk perguruan tinggi terkait pengelolaan sumber daya perguruan tinggi, yaitu dosen. Nah, sister ini yaitu singkatan sebenarnya Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, yang isinya pengelolaan data sumber daya di perguruan tinggi, yaitu dosen. Kemudian ini gambaran umum ya, di dosen saya cek barusan itu ada 202 dosen. Kemudian saya juga cek dosen yang sudah memiliki akun di sister, tapi ini malah lebih banyak nih, atau mungkin bersatu dengan admin prodi atau admin lainnya ya, ada admin PTU dan lain-lain. Nah, tapi kami harap ya di LLDikti semua dosen yang sudah memiliki nomor registrasi baik NUP, NIDN atau NIDK itu silakan mengelola sisternya ya, memiliki akun di sister sehingga dapat melihat portofolionya masing-masing. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya layanan di sister ini ada banyak, mungkin ada beberapa gitu kan. Mungkin nanti saya sampaikan lebih detail secara umum. Yang sekarang sudah berjalan itu Serdos dan yang akan digunakan juga BKD menurut informasi. Nah, sebenarnya saya ini di bagian Sisinfo ya, perlu saya sampaikan juga bahwa yang mengelola sister selain Sisinfo juga ada bagian Tendik. Nah, untuk Serdos dan BKD dan mungkin ke depan PAK tapi belum. Nah, ini nanti yang mengelola itu bagian Tendik. Nah, kalau saya khususnya di bagian Sisinfo ini saya mengelola tentang PDD, perubahan data dosen seperti riwayat pangkatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan itu memang nantinya sebagai dasar untuk kelengkapan data dosen, salah satunya untuk yang mengikuti Serdos. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting updating data dosen itu kebutuhannya bukan itu juga, karena untuk pimpinan untuk lembaga ya, untuk Uninus sendiri dengan adanya dosen updating data di sister itu nanti halaman PDDiktinya itu menjadi lengkap. Sehingga nanti kan itu biasanya kalau lembaga digunakan misalkan untuk akreditasi atau untuk supaya user dari luar baik mahasiswa atau masyarakat itu bisa melihat data Uninus di PDDikti itu memang bagus gitu kan, dari mulai data dosen yang memiliki Japung ada berapa, data dosen yang memiliki kepangkatannya ada berapa. Nah, itu. Jadi sister ini kalau dulu sebenarnya digunakan oleh dosen-dosen yang ingin mengikuti Serdos. Nah, kalau sekarang semua dosen, apalagi dengan adanya BKD, nanti kalau BKD sudah wajib nanti di sister ya, nanti ini BKD dengan bagian Tendik ya. Ya mau nggak mau dosen yang sudah punya Serdos ini harus mengelola sister. Nah, saya sebenarnya lebih rincinya akan menyampaikan terkait perubahan data dosen ya. Kalau untuk BKD dan Serdos mungkin nanti kita singgung sedikit
didiskusi lah gitu kan. Karena saya memang fokusnya di bagian Sisinfo mengelola tentang perubahan data dosen, dan ini rutin dan sering dilakukan dan suka memang banyak kendala. Salah satunya memang suka ada dosen yang langsung datang ke LLDikti segala macam karena tidak tahu prosedur perubahan datanya itu seperti apa. Nah, makanya nih kebetulan Uninus berkenan mengundang saya nih untuk menyampaikan hal-hal terkait sister. Ini nanti akan saya tekankan nih bahwa prosedur perubahan data dosen itu seperti apa nih, biar dosen juga paham seperti apa aliran datanya, perubahannya nanti seperti apa ya. Soalnya suka ada yang langsung ke LLDikti dan lain-lain, nah itu padahal tidak seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagi yang belum punya akun ya, tapi mudah-mudahan sudah punya. Saya nggak tahu nih, Uninus ini punya server sister sendiri atau memang masih ngintip di LLDikti. Sebaiknya, tapi kalau Uninus ini kan udah gede nih, juga dosennya juga tadi 200 lebih lah. Ini harusnya sudah punya alamat sister sendiri. Nanti kan Saat ini masih ke LLDikti, Pak. oh, masih ke LLDikti. Ya, masih sister LLDikti 4. Untuk LLDikti 4. Nanti aja lah. Nah, jadi nanti alamatnya Bapak Ibu ini sister.lldikti4.or.id. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Sorry. Alamatnya nanti sister.lldikti4.or.id. Bagi yang belum punya akun, nanti silakan klik daftar. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, memasukkan NIDN dan email ya. Nanti selanjutnya akan ada info ke alamat email yang kemudian bisa diklik untuk diaktifasi. Sebenarnya simpel nih pada untuk register itu, tapi saya yakin ini semuanya udah punya akun lah. Kecuali nanti misalkan ada beberapa enggak, ya boleh nanti kalau masih kebingungan teknisnya kita bisa coba langsung gitu. Nah, secara umum langkahnya itu seperti ini. Jadi mulai kemudian dosen membuka, ini mohon maaf ya, ini saya belum ganti ya alamatnya, harusnya sister.lldikti4.or.id karena beda-beda nih semua PT itu. Nah, kemudian dosen membuka alamat sister, kemudian melakukan registrasi. Nah, setelah melakukan registrasi, yang tadi memasukkan email dan NIDN, kemudian membuka email dan lakukan aktivasi, selesai ya. Nanti akan diminta untuk memasukkan password ya, lengkapan password. Oke. Nah, ini kita lanjut ke rinci ya pembahasan kita. Nah, ini di bagian kami terkait PDD. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini Bapak Ibu dosen ya, pertama. Jadi dulu, sebenarnya sekarang juga masih buka. Ini harusnya ada kesalahan juga nih saya. Dulu itu memang namanya itu Porlabdikti. Nah, sekarang itu namanya itu PDDikti ya, PDDikti. Dulu beberapa layanan itu adanya di PDDikti semua nih. Seperti registrasi dosen, NIDN, NIDK, NUP, kemudian pindah home base eksternal, internal, kemudian perubahan data dosen. Nah, perubahan data dosen itu banyak ya, ada beberapa di sini data pokok, riwayat fungsional, kepangkatan, dan pendidikan. Nah, jadi untuk sekarang layanan-layanan ini ada beberapa yang pindah ke sister, ke sistem informasi sumber daya terintegrasi. Nah, yang dulu dilakukan oleh admin PT, nah, dulu itu updating data, kalau ajuan NIDN, NIDK, dan pindah home base ya, dan klaim dosen ini masih tetap di PDDikti. Jadi ini yang melakukan itu admin PT. Nah, dulu itu sebelum adanya sister, perubahan data dosen juga seperti nama, kemudian riwayat fungsional, kepangkatan. Nah, ini dulu itu dibantu oleh admin PT ya. Nah, sekarang dengan adanya sister, jadi yang melakukan bukan lagi admin PT,
walaupun nanti tetap ada validasi administrator. Jadi yang sekarang yang harus melakukan pemutahiran datanya itu adalah dosen masing-masing, ya. Mudah-mudahan saya lihat ajuan dari sekian ratus dosen UNIF yang saya cek ada di Sister. Ini kelihatannya baru sekian persennya lah yang memutakhirkan data di Sister. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini nanti setelah ini semua dosen ikut aktif memutakhirkan data di Sister. Apalagi nanti ada keterlibatan BKD ya. Nah itu silakan, mau nggak mau harus. Nah, kalau sekarang mungkin yang memutakhirkan data itu yang mau ikut Serdos saja. Nah, tapi ya harapan kami nanti semua dosen itu silakan mengelola sisternya untuk updating data portofolio. Nah, jadi tetap ada beberapa layanan yang memang dikelola oleh admin PT ya, seperti NIDN, Inomes eksternal, internal, dan klien dosen. Nah, untuk yang di sister ini data PDD-nya. Jadi mulai sekarang untuk perubahan data-data ini, data pokok, fungsional, kepangkatan, dan pendidikan ini oleh dosen masing-masing. Ingat ya, di sister. Walaupun sebenarnya di PDDT masih dibuka, tapi kami di LLDT sebagai tim yang memvalidasi, kecuali untuk status dosen ya, status kayak status dosen keluar gitu kan, atau meninggal, itu masih kita layani lah di PDDT. Tapi kalau untuk hal-hal ajuan riwayat ini, yang data PDD ini, kami biasanya sudah tidak melayani di PDDT. Jadi harus oleh masing-masing dosen. Ya. Jadi jangan dosen menyerahkan ke admin PT kemudian minta di-update gitu. Jadi nanti oleh dosen masing-masing. Ya. Nah, kemudian apa saja sih yang dikelola di sister? Nah, yang dikelola di sister itu ya portofolio dosen yang di dalamnya itu terkait tridharma perguruan tinggi. Ya. Kemudian pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdian, nah itu kan. Nah, yang nantinya portofolio dosen ini ya kan banyak tuh, ada publikasi, penghargaan prestasi, diklat, apapun lah itu yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu. Silahkan masukkan di sister. Kecuali satu ya, pengajaran. Kalau pengajaran itu nggak bisa dimasukin oleh dosen ya, nggak bisa dimasukin oleh dosen. Kalau pengajaran karena itu dimasukkannya oleh admin PDDT melalui feeder. Nah, ini juga penting nih, nanti harus koordinasi antara dosen dengan admin PDDT. Jangan sampai dosen akan menggunakan pengajaran di sister, tapi ternyata nggak dimasukin oleh admin PDDT. Ya. Nanti portofolio dosen yang dimasukkan di sister ini, yang dikelola oleh dosen sebagai istilahnya berangkasnya dosen lah gitu kan, berangkasnya dosen yang isinya tridharma perguruan tinggi, bisa digunakan di beberapa layanan di sister seperti BKD, PAK, kemudian Serdos. Nah, yang sekarang yang mau jalan Serdos. Nah, itu nanti dasarnya dari portofolio, karena kan eligible Serdos juga nih ya, bagi yang mau Serdos, eligible Serdos juga itu kan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dosen tersebut eligible. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, yang data pokok tadi yang harus diupdate oleh dosen itu salah satu yang menyebabkan dosennya eligible Serdos ya, harus punya pangkat, harus punya fungsional ya, masa kerja fungsionalnya harus berapa tahun. Nah, itu kan PDD, itu pertumbuhan data dosen. Nah, kalau itunya nggak diupdate, nggak dimutakhirkan, ya nggak bisa eligible Serdos yang belum Serdos ya. Nah, kemudian bagi yang sudah Serdos, apa yang NIDK misalkan atau NUP juga sama nih. Kebutuhannya itu ya bukan untuk dosen juga, jadi untuk perguruan tinggi. Jadi pada saat Bapak dosen update data portofolionya di sister, lagi riwayat pendidikan, misalkan sekarang dosen nih udah ada yang studi lanjut S3, udah keluar ijazahnya, itu kan nanti pada saat diupdate di sister itu datanya itu kan masuk ke PDDT.
sehingga nanti bagus buat perguruan tingginya, bahwa di perguruan tinggi ini ada doktor sekian orang, ada guru besar sekian orang. Nah itu data awalnya ya dari bahan data di Sister, kan bagus buat perguruan tinggi gitu. Oke. Nah ini untuk gambaran. Jadi arsitektur sistem Sister itu seperti ini. Jadi ada Sister PT ya, kalau saya sebutnya itu Sister PT, ada yang bilangnya. Kemudian ada Sister pusat. Kalau saya bilangnya Sister pusat, kalau di sini back end katanya. Nah, kemudian ada PD. Nah, semua data nanti itu sebenarnya terkumpul di PDDikti. Jadi cerminan data-data sumber daya yang Bapak Ibu mutakhirkan itu akan masuk ke PDDikti jadi cerminan perguruan tinggi. Jadi Uninus lah. Uninus itu seperti apa sih sumber dayanya, dari mulai pendidikannya, penelitian dosennya, itu ada di PDDikti nanti kalau dimutakhirkan sistemnya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengelola Sister itu di PT ya, Sister PT. Sister PT itu kalau di sini front end ya, Bapak Ibu bisa kelihatan ya, front end. Nah, kami memvalidasi data ya, kami memvalidasi data, atau kayak misalkan Serdos nih menilai data gitu, menilai Serdos. Nah di sini di Sister back end, kalau saya nyebutnya Sister pusat ya. Jadi bayangin kalau nggak dikelola, nah ini data itu nggak akan tersinkron karena Bapak Ibu mengelola data portofolio Bapak itu di Sisternya PT, di Sisternya front end. Nah yang tadi kata admin PT itu induk di LLDT, berarti sister.lldikti4.or.id itu jadi Sister PT Bapak Ibu untuk sementara ya, sebelum punya Sister sendiri nanti. Nah nanti dari pengelolaan Sister tersebut disinkronisasi ke Sister pusat. Nah kami memvalidasi data atau tim lainnya yang mungkin tim Serdos, tim PKD dan lain-lain. Nah itu di Sister pusat di backend ini. Nah, yang secara otomatis, secara berkala nanti akan tersinkron dengan PDDikti. Nah, untuk Sister PT dengan Sister pusat, front end dan back end, ini tidak otomatis. Nah, ini memerlukan orang, ada trigger gitu, ada tombol yang diklik baru data bisa naik atau bisa turun. Jadi naik itu maksudnya bisa kekirim dari Sister Uninus ke Sister pusat, dari pusat turun ke Uninus. Ya. Apa sih yang turun? Seperti ini. Kalau misalkan ada dosen baru di PDDikti, itu kan nggak tiba-tiba masuk ke Sisternya Uninus. Itu harus disinkron dulu, baru bisa turun, baru bisa register Sister. Nah, jadi Bapak bayangkan sekarang nih. Jadi Bapak itu nggak bisa langsung koordinasi ke LLDikti ya sebelum koordinasi dengan admin PT. Karena ada data yang harus dikirim, yang itu dilakukan oleh admin PT. Nah, selain pengiriman data juga ada validasi data. Nanti saya sampaikan lebih rinci terkait perubahan data dosen. Seperti apa sih alurnya? Biar dosennya nggak banyak, soalnya suka dosen, wah saya udah update data nih, kenapa nggak berubah gitu kan? Padahal kan teknik aliran data seperti apa itu nggak kebayang. Malah ada yang berpikiran, wah saya pakainya sister.lldikti4 berarti saya sudah di pusat itu. Nah itu yang salah juga. Padahal kami itu membuat sister itu memfasilitasi bagi perguruan tinggi yang belum punya sister. Jadi masuknya itu sister PT, bukan sister pusat ya. Kalau yang saya bilang sister pusat ini adalah sisternya Dikti ya. Alamatnya sister.kemdikbud.go.id. Kami mengelola data di sana. Ya. Kalau sister Kopertis ini ibaratnya sister punya Bapak Ibu lah, nggak ada hubungannya dengan pusat apa gimana gitu, enggak. Ya. Sama aja bahwa sister LLDikti4 itu sister PT. Ya. Jadi belum di pusat itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya singgung bahwa di PDDikti itu semua data ya, semua data itu ada Dharma perguruan tinggi, ada data lembaganya, ada data prodi, data dosen, kemudian dari sister tuh ada
PAK, Serdos, BKD itu kan dari sister ya. Nah, nanti masuk ke PDDikti. Kemudian ada pengajaran itu dari sister masuk ke PDDikti. Jadi gambaran perguruan tinggi nanti itu adanya di PDDikti dengan beberapa sistem yang sudah terintegrasi, nanti kekirim datanya ke PDDikti. Ya. Oke, nah ini memang layanannya ada di kami ya, makanya saya bahas lebih rinci ya terkait layanan ini. Dan ini juga salah satu syarat untuk eligible-nya dosen di sister dan yang suka rutin dilakukan oleh dosen. Saya aja mendapat ajuan atau validasi sehari itu berapa puluh gitu kan dari beberapa layanan ini ya. Data pribadi, data pendidikan formal, data jabatan fungsional, kepangkatan, dan sertifikasi. Nah ini dikelola di bagian kami gitu, divalidasi gitu kan. Nah, terkait perubahan data dosen, ini saya sampaikan bahwa memang ada dua bentuk data ya. Yang pertama yang rigid data, yang kedua yang open data. Nah, yang rigid data itu adalah data yang untuk pemutakhirannya itu harus divalidasi oleh LLDT. Nah, jadi nanti untuk yang rigid data ini, nanti saya lebih rinci lagi ya bahas yang rigid data. Nah, ini untuk pemutakhirannya LLDT harus ngecek dokumennya. Nah, contohnya tuh yang rigid data itu yang nama, jenis kelamin, kemudian di bawah ini ada di bawah tuh ada riwayat pendidikan, kepangkatan, nah itu rigid data dan lain-lain. Nah itu rigid data. Pada saat pemutakhirannya kamu harus mengecek itu kan dokumennya ada atau enggak, benar atau enggak, dia lulusan mana, misalkan di PDDikti-nya ada atau enggak gitu kan. Nah, admin PT seperti alamat email, kemudian RT RW, kemudian data kepegawaian, data keluarga. Nah ini pada saat pemutakhirannya harus divalidasi dulu dokumennya di kepegawaian PT, dan LLDT tidak bisa mengecek dokumennya gitu, karena hanya bisa memvalidasi saja. Nah, jenis-jenis validasi data yang dilakukan oleh kepegawaian atau admin PT itu ada 3 ya secara umum. Kalau di sistem sebenarnya ada beberapa, ada yang kecurangan gitu dan lain, tapi secara umum yang digunakan disetujui, ditolak, atau ditangguhkan. Ini sama ya, menu ini ada di kami juga. Kalau disetujui maka perubahan akan yang diajukan dan disetujui akan dimutakhirkan. Nah, kalau ditolak, di ajuan ini akan kembali ke Bapak Ibu dosen yang mengajukan tapi tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau ditangguhkan ini sama, kembali ke Bapak Ibu dosen yang mengajukan tapi bedanya bisa diperbaiki ajuannya ya. Jadi memang beda nih antara ditangguhkan dan ditolak. Kalau ditolak itu pada saat dikembalikan, itu dosen itu pada saat mau memperbaiki data harus ngajuin ulang gitu, karena nggak bisa diperbaiki lagi ya ajuan sebelumnya. Nah, kalau ditangguhkan, ini data itu bisa diperbaiki sehingga tidak terlalu menguras tenaga lah gitu kan bagi dosennya yang ditangguhkan ajuannya. Karena kan kalau ditangguhkan Pak, paling ya ada kesalahan sedikit lah sehingga bisa diperbaiki. Baik, nah ini lebih rinci dan lebih detail tentang prosedur perubahan data dosen. Ini yang rigid data ya Bapak Ibu. Seperti data pokok, kemudian data pendidikan, data kepangkatan, data jabatan fungsional, data sertifikasi dosen. Jadi ini adalah data ajuan rigid data. Nah, seperti apa prosedurnya itu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide ini dari mulai dosen ya. Nah, dosen membuat ajuan. Nah, kemudian disimpan menjadi draft ajuan. Nah, sebelum saya lanjut, ini suka ada banyak dosen yang salah nih di sini. Jadi dosen itu pada saat sudah memasukkan data, sudah create ajuan,
ini sudah selesai ditinggalkan. Ada beberapa yang seperti itu. Udah selesai ditinggalkan dan merasa sudah melakukan update data. Nah, padahal di sister itu ada sistemnya itu di drop dulu. Nah, jadi pada saat sistem ajuan di drop ini belum kemana-mana, masih di akunnya Bapak Ibu dosen, ya, dan itu harus diajukan. Nah, baru setelah jadi draft, klik tombol ajuan. Nah, ini yang suka lupa itu mengeklik tombol ajuan. Sehingga nanti bingung, dosennya bukan protes ya, suka melapor kayak, Pak saya sudah buat ajuan, ya, ternyata ajuannya masih di draft. Pak saya sudah mengajukan, saya mau divalidasi, tapi belum divalidasi admin PT. Nah, jadi seperti ini nih, kebayang sekarang bahwa urutan atau aliran datanya itu seperti apa. Ya, jadi dosen membuat ajuan, kemudian setelah membuat ajuan itu jadi draft, kemudian diklik ajuan, ya, jadi diajukan, nanti masuk ke validator PT, ya, ke validator PT ya bisa admin kepegawaian atau mungkin admin PDDikti. Tapi sebaiknya kalau untuk dosen yang sudah banyak ini harusnya dibagi-bagi nih. Jadi bisa membuat akun turunan nanti PT-nya itu supaya tidak sendiri kerjanya. Tapi kalau masih ke handle ya monggo itu. Nah, nanti ajuan dari dosen tersebut akan masuk ke admin PT ya, ke validator. Ya, nanti validator akan mengecek ajuan tersebut, kemudian memvalidasi sesuai jenis validasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Itu ada disetujui, ditolak, atau ditangguhkan. Jika ajuan Bapak Ibu itu sudah benar dan kemudian dokumennya dari mulai datanya sudah benar, itu nanti disetujui oleh ADPT dan akan dikirim ke register pusat. Nanti LLIP akan memvalidasi. Nah, ini yang suka berhenti juga. Jadi, admin kepegawaian nanti setelah memvalidasi ajuan, ini datanya itu masih di sister PT. Nah, jadi sampai validator PT ini ada di sister PT. Nah, sementara kami kan memvalidasi di sister pusat. Nah, bayangin, berarti kalaupun sudah divalidasi admin PT, kalau belum diajukan atau disinkronkan, ada namanya sinkronisasi data. Kalau belum disinkronkan, ini datanya itu nggak akan masuk ke kami. Ini juga yang suka ada salah di situ. Jadi silakan koordinasi lah antara dosen dengan admin PT. Atau mungkin sebaiknya dibuatkan jadwal rutin ya, bahwa kapan sih PT itu sinkron, berapa kali sih sinkron itu seharinya gitu kan PT itu, jadi dosen tahu jadwalnya sinkron. Tapi saya sarankan ya secara rutin lah. Karena kalau nggak salah memang banyak juga batasan sinkron itu bisa lebih dari 20 kalau nggak salah saat. Jadi saya sarankan tim sinkronisasi nanti melakukan sinkronisasi secara rutin. Karena sinkronisasi ini bukan hanya terkait perubahan data dosen ya. Kalau ini yang saya bahas kan perubahan data dosen. Jadi hal-hal atau dokumen dan data ini yang dikirim. Bukan itu saja, karena pada saat sekarang musim serdos itu nanti ada IP serdos misalkan, kemudian ada dokumen serdos yang akan dilengkapi oleh dosen, kekirim, walaupun dokumen-dokumen itu tidak kita perbaiki ya, tapi sinkronisasi itu fungsinya mengirimkan data, mau yang divalidasi ataupun yang tidak divalidasi ya, karena memang ada beberapa dokumen yang nggak divalidasi seperti penelitian dan lain-lain itu nggak divalidasi ya. Tentu saja nanti pada saat serdos atau BKD itu akan diperiksa. Nanti setelah disetujui admin PT, kemudian disinkronkan, maka akan masuk ke kami ya, ke sister pusat. Nah, kami untuk data yang rigid data ini ya, pendidikan kepangkatan, fungsional, sertifikasi dosen dan data pokok, ini kami akan ngecek dokumennya ya.
keabsahan dokumennya, dari mulai capnya, kemudian datanya misalkan kan ada nggak di PDDikti. Nah ini akan kami cek. Ya. Jadi kami akan ngecek perubahan data dosen yang rigid data supaya benar gitu kan pada saat pemutakhirannya. Kalau misalkan setelah kami cek ada kekurangan, ya kami juga nggak kan punya opsi bisa menangguhkan atau menolak. Nah kalau kami tolak, maka ajuan kembali ke dosen ya, ajuan kembali ke dosen tapi tidak bisa diapa-apain, jadi berhenti di kami di ajuan. Gitu kan. Nah kalau ajuan kami tangguhkan, ini kembali langsung ke dosen dan dosen bisa memperbaiki ajuannya. Nah jadi nanti muter lagi ke admin PT lagi kalau sudah diperbaiki ya. Jadi tapi biasanya kami tangguhkan lah, kecuali kalau yang memang benar-benar udah buat apa diperbaiki lagi gitu. Contohnya kayak gini, dosen itu di sister itu sudah punya riwayat S1. Nah, dosen itu niatnya mau memperbaiki tahun lulusnya misalkan, malah membuat ajuan baru. Nah itu kami tolak pasti. Kan buat apa? Kan sudah ada sebenarnya di sister, tinggal diedit ajuan. Ya, melalui edit ajuan, karena nanti kalau kami ACC ajuan tersebut akan double. Riwayat pendidikan S1-nya ada 2 misalkan. Nah itu malah harus hapus data ya. Oke, nah kemudian yang kedua data pokok ini yang open data ya. Nah yang open data itu sama ya, di awalnya dosen membuat ajuan dan setelah jadi draft kemudian diajukan. Validator PT juga sama fungsinya seperti yang tadi. Jadi memeriksa dokumen ya, kelengkapan dokumen dan data yang diajukan dosen. Ini hati-hati, validator PT juga jangan jangan asal gitu kan memvalidasi data, karena kami harap justru dengan bantuannya admin PT itu datanya itu sudah bersih. Jadi kadang-kadang yang rigid data juga yang tadi saya sampaikan masih aja banyak yang kita kembalikan karena validasi di admin PT-nya itu asal, malah mungkin nggak divalidasi, asal ada ajuan langsung aja di ACC kemudian sinkronkan. Itu justru malah memperlambat ya, karena kan nanti muter lagi ajuannya. Nah ini untuk open data, nah ini lebih wanti-wanti lagi, karena kami di LLDikti pada saat memutakhirkan data tidak memeriksa dokumen, jadi kami serahkan nih untuk yang open data pemeriksaan dokumennya itu ada di admin PT ya, ada di admin PT. Jadi tolong nanti hati-hati kalau ada kesalahan dokumen atau datanya yang salah, mendingan ditangguhkan dulu ya, tangguhkan dan diperbaiki dulu oleh dosennya. Nah baru setelah datanya dinyatakan lengkap dan disetujui, itu data masuk ke kami. Nah bedanya yang open data, kami nggak memeriksa dokumen di sini, nggak ada pilihan untuk mengembalikan ajuan dosen. Jadi kami validasi semua, sehingga nanti jadi nanti kami validasi tanpa ada pemeriksaan dokumen ya, tanpa ada pemeriksaan dokumen yang Bapak Ibu dosen ajukan. Semuanya pasti kami validasi dan cepat nih, biasanya cepat. Karena kami tidak ngecek-ngecek dokumen. Hanya asal ada ajuan, udah selesai, itu bisa hitungan menit ya atau jam. Kemudian pekerjaan kepegawaian PT juga tambahan ini di sister ini terkait dengan keaktifan dosen ya. Dosen kan kayak misalkan ada yang meninggal dan lain-lain. Nah ini bisa diajukan oleh admin kepegawaian ya, bukan oleh dosennya. Dosennya kan ada beberapa yang memang sudah tidak mengelola gitu kan. Misalkan dosennya keluar atau gimana kan. Nah, ini bisa distatuskan keaktifannya oleh di sister oleh admin PT, kemudian diajukan nanti kami validasi ya. Kalau dokumennya lengkap dan sesuai datanya kami setujui ya, kalau enggak kembalikan. Kemudian ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, alur pengiriman dosen mengajukan ya,
kemudian terus dilalui nih tahapan ini ya untuk supaya bisa benar gitu validasinya. Dosen mengajukan usulan, kemudian admin kepegawaian memvalidasi ajuan, kemudian admin kepegawaian melakukan sinkronisasi ya untuk mengirimkan data ke kami supaya kami bisa memvalidasi, kemudian LLDP memvalidasi data ajuan. Nah, ini tambahan lagi, setelah LLDP memvalidasi data, ini data tetap nggak bisa tiba-tiba berubah. Gimana caranya berubah? Ya admin kepegawaian harus melakukan sinkronisasi data lagi ya untuk melakukan pengecekan ajuan, apakah ajuan itu ditolak, apa ditangguhkan, ya kalau atau disetujui gitu kan. Nah, jadi kalau sudah disetujui pun dosen belum tahu sebelum disinkronkan. Makanya ini yang tim kepegawaian ini admin kepegawaian atau admin PT ya, pokoknya kami nggak tahu di perguruan tinggi Bapak Ibu ini yang bertugas untuk memvalidasi dan mensinkronkan itu bagian mana gitu, atau mungkin ada timnya lagi. Ya silakanlah. Nah, nanti dari tim ini silakan lakukan sinkronisasi secara rutin sehingga updating data yang dilakukan oleh dosen itu nanti bisa cepat kelihatan gitu kan, apakah diproses atau seperti apa kan. Kemudian itu sih sebenarnya kalau untuk validasi data PDD ya, karena di kami kenapa saya bahas ini lebih detail karena memang kami melakukan hal ini gitu kan, kami tugasnya memvalidasi data ajuan. Nah kemudian saya dengar juga info terakhir ya, ada pedoman BKD tahun 2021, tapi saya cek sampai kemarin itu dosen-dosen di LLDP 4 memang belum bisa ya menggunakan BKD di sister ya. Ini untuk yang sudah serdos. Kalau yang belum serdos itu dibantu oleh admin PTU ya. Tapi ini saya sampaikan ya edarannya karena memang mau nggak mau nanti kita itu harus menggunakan sister. Tapi untuk BKD lebih apa namanya rinci sebenarnya nanti bisa ditanyakan ke bagian tendik, atau nanti setelah ini saya sampaikan juga video ya, video tata cara melaporkan BKD di sister. Tapi saya nggak akan tampilkan atau nggak akan bahas videonya, tapi nanti saya sampaikan ke Pak Sidik ya, mungkin ke admin PT untuk nanti dipelajari oleh dosennya karena emang sudah detail sekali ya videonya. Jadi menurut pedoman surat edaran ya tentang pedoman operasional BKD tahun 2021 kayak diterapkan di perguruan tinggi mulai akhir semester genap. Nah, paling lambat semester gasal 2021 tahun 2022 ini harus menggunakan BKD di sister. Nah, kalau menurut ini ya, menurut edaran, tapi kan nanti teknisnya nggak tahu apakah memang sister ini sudah siap running atau enggak gitu kan. Nah, kalau sudah siap ya mau nggak mau nanti LLDT yang mendukung gitu kan, bahwa memang harus dilaporkan di sister. Nah, kemudian yang dilakukan oleh dosen, setiap dosen melakukan pengisian RKD dan LKD ya melalui sister. Ya, ini terkait ini sih laporan BKD di sister. Kemudian perguruan tinggi melaporkan rekapitulasi ya pada bulan November setiap tahunnya. Ini sebenarnya di LLDP juga nanti bisa ngecek sih. Nah, kemudian memperbarui dan memastikan data asesor BKD telah sesuai dengan data prediksi. Nah, ini untuk BKD ini kan ada asesornya nanti. Nah, asesor yang bisa melakukan, yang bisa ditugaskan menjadi asesor BKD ini harus dimutakhirkan dulu nih datanya di Predikti. Bukan dimutakhirkan oleh admin PT tapi oleh dosennya. Jadi dosen-dosen yang sudah menjadi asesor ini silakan updating. Biasanya yang kemarin-kemarin ramai itu data sertifikasinya banyak yang salah, nomor registrasinya kosong di riwayat sertifikasi dosen ya di sister, sehingga diupdate lagi supaya keluar dan bisa dijadikan asesor BKD ya. Itu silakan perbaiki dari mulai pendidikan formal dan lain-lain sebagai asesor ya. Jadi asesor juga nanti melakukan penilaian BKD yang ditugaskan oleh
admin BKD internal. Jadi nanti perguruan tinggi saya nggak tahu nih, Uninus sudah punya admin internal perguruan tinggi nggak, admin BKD internal. Nanti kalau belum harus dibuat ya, karena sesuai edaran ini paling lambat ganjil itu sudah harus pakai BKD. Walaupun nanti untuk detailnya koordinasi lebih jauh bisa sebenarnya dengan bagian tendik ya dan Serdos. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sister ya. Saya tadi lebih rinci terkait PDD, tapi ya silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau enggak, karena sister ini dikelola oleh beberapa bagian ya seperti tadi yang saya sampaikan, Serdos dan BKD itu dikelola oleh Tendik, ya mungkin nanti saya sarankan Ibu atau Bapak bertanya langsung ke bagian Tendik. Ya, baik, silakan saya kembalikan lagi ke Pak Sidik ya. Silakan mungkin untuk tanya jawab atau ada hal yang bisa silakan. Terima kasih Pak Ibu secara presentasikan ke pemaparan dan prosedur tentang sister. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ada beberapa kendala memang di sister kita, khususnya yang tentang username, karena khusus yang aktif itu karena emailnya yang dosen yang menggunakan username aktif belakang aktif@unisasi.id itu emailnya sudah tidak aktif. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Ibu juga apakah koordinasinya saya rangkum dulu siapa saja dosen yang menggunakan itu, kemudian nanti juga seperti apa mekanismenya kita implement bersama. Bapak Ibu silahkan ada yang ingin bertanya, boleh raise supaya bisa langsung mulai. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah ini terkait tadi yang disampaikan Pak Sidik. Jadi biar sekalian nanti tolong dosen-dosen yang lupa password email. Sebenarnya karena gini, sebenarnya masalahnya itu yang lupa password email. Karena kalau hanya lupa email ya, itu bisa dilihat oleh admin PT siapa sih apa sih emailnya dosen ini. Tapi yang jadi masalah itu lupa password emailnya. Nah, makanya nanti silakan kalau misalkan memang benar-benar lupa password email, apalagi nggak tahu nih ini sebenarnya siapa sih yang mendaftarkan saya di sister, ya aneh juga sih. Pokoknya karena kan harusnya yang daftar itu sendiri. Ya saya nggak tahu lah teknisnya seperti apa sebelumnya gitu kan, tapi jika memang sudah terdaftar dan tidak tahu seperti apa gitu kan, nah nanti Pak Sidik mungkin bisa kolektifkan email mana aja yang memang akan diganti. Jadi datanya kami butuh email lama, email baru, sama nama sama NIDN. Nah itu. Nah saya tekankan lagi, email barunya ini yang benar-benar biasa dipakai dan aktif gitu. Jangan sampai nanti diganti dengan email baru lah. Email barunya juga udah lupa lagi passwordnya gitu kan aneh. Nah mohon nanti yang email aktif yang benar-benar digunakan. Nah, biasanya kan kalau sekarang itu sudah pakai, tapi nggak tahu ya ini kebijakan di Uninus ya, apakah harus menggunakan email Uninus atau memang boleh pakai email lain. Tapi yang saya sampaikan secara simpel, kenapa nggak pakai email yang digunakan di smartphone aja kan? Kalau di smartphone itu kan udah otomatis pakai ya insya Allah lah Bapak Ibu semuanya udah pakai smartphone. Nah nanti udah aja pakai email itu. Tapi saya nggak tahu nih kebijakan di Uninus, mungkin harus pakai email Uninus dan lain-lain. Silakan. Nanti dikolektifkan aja Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya terkait sister dan pemutahiran data. Enggak. Nani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya-nya. Saya ingin bertanya, entah ini masuk kategori yang sudah Bapak sampaikan tadi atau tidak ya Pak, tapi saat ini saya sudah sering mengupdate data-data saya di Sister menggunakan email Uninus khususnya.
Kemudian ada sedikit pertanyaan mengenai sinkronisasi dengan Sinta, karena beberapa tulisan saya yang ada di Google Scholar itu tidak tersinkron dengan Sister gitu Pak. Jadi seperti tidak tercatat saya sudah menulis beberapa jurnal gitu. Itu bagaimana Pak solusinya? Oke, saya jawab langsung aja ya. Ada beberapa dosen yang kasusnya seperti itu, tapi yang penting Ibu kan punya ID Sinta kan Bu? Punya. Nah, coba cek nih, ID Sinta Ibu di Sister itu sama enggak dengan ID Sinta Ibu di sistem Sinta? Atau misalkan apakah masih kosong nggak ID Sinta Ibu di Sister? Karena ada beberapa yang memang nggak langsung sinkron. Nah, kalau kosong nanti boleh, atau kalau salah misalkan ya, salah ID Sintanya gitu kan, atau memang kosong, boleh nanti koordinasi juga dengan, ini sebenarnya saya nggak tahu nih, yang admin sisternya itu siapa, Pak Sidik atau ada tim lain nih, nanti dikolektifkan aja supaya nanti nggak apa ya, merencet gitu kan, jadi nggak satu-satu gitu, jadi nanti dikolektifkan mana yang sudah punya Sinta tapi nggak kesinkron atau salah ID Sintanya gitu kan, atau belum terisi kan ID Sintanya. Nah, nanti koordinasi aja sama admin PT ya Bu ya, silakan Pak, nggak tahu lah Pak Sidik atau siapa, saya nggak tahu. Ya, nanti sampaikan NIDN, kemudian namanya siapa, kemudian ID Sintanya berapa yang akan diupdate gitu kan, supaya nanti saya bisa mengupdate bahwa dosen ini ID Sintanya sekian. Karena tapi gini sih sebenarnya, kalau data Sinta itu kan publikasi ya masuknya. Nah, sebenarnya tanpa connect dengan Sinta juga itu bisa menambahkan sih sebenarnya publikasi di situ. Tapi memang lebih bagus jadi lagi secara kalau manual aja gitu ya Pak, bisa dimasukkan satu-satu gitu. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi ya sebaiknya karena Ibu sudah punya data di Sinta, yang ngapain harus satu-satu gitu kan maksudnya. Iya gitu maksudnya Pak. Betul. Ya saya sarankan jangan satu-satu. Kalau yang udah ada di Sinta ya tinggal tarik aja dari Sinta, tinggal klaim gitu kan, tinggal ambil gitu kan. Karena walaupun data di Sinta itu bukan berarti bisa masuk semua ke Sister Ibu. Tetap Ibu pilih nih, ini punya saya atau enggak gitu kan. Takutnya ini mah sebagai anggota, saya mah nggak akan masukin gitu misalkan. Iya. Nah, itu bisa ya. Nanti silakan kolektif aja ya Bu ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Nani. Semoga saya persilakan Ibu Ida. Ibu Ida. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebetulnya waktu beberapa tahun yang lalu pernah membuka Sister, itu data masuk semua, termasuk ada penulisan dan sebagainya. Nah, kemudian kemarin saya mencoba membuka Sister dengan alamat email yang biasa saya gunakan dengan Gmail dan sebagainya, itu tidak bisa terbuka. Akhirnya saya klik lupa password. Begitu klik lupa password tetap aja nggak bisa masuk. Akhirnya saya coba daftar lagi. Begitu daftar lagi tidak bisa karena sudah terdaftar. Akhirnya saya hentikan. Nah, apakah Sister yang biasa kami gunakan ini masih terus berlanjut? Apakah harus membuat baru lagi? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Bu Ida, ini yang Ibu Ida tanyakan memang pasti terjadi nih di beberapa dosen lainnya, apalagi yang sudah vakum. Jadi untuk kasus seperti Ibu, memang kalau sudah terdata di Sister, sudah punya akun, itu nggak bisa daftar lagi, nggak bisa daftar lagi, nggak boleh punya akun. Caranya gimana? Tapi Ibu login nih nggak mau gitu kan, lupa password, nggak tetap aja nggak bisa. Nah, sebenarnya gini, Ibu kan ada kemungkinan akunnya salah. Akunnya itu kan biasanya emailnya salah. Sebenarnya email Ibu itu bisa ditanyakan nih ke, saya nggak tahu nih Pak Sidik itu admin atau bukan, ke admin PT. Oh, ke admin PT kan. Nah, nanti Ibu bisa tanyakan sebenarnya email saya di Sister itu apa sih Pak Sidik gitu kan. Nah, nanti Pak Sidik bisa cek tuh. Pak Sidik bisa dicek di akses.kemdikbud.go.id di daftar pengguna. Malah Pak Sidik bisa tahu nih sebenarnya dosen-dosen di Uninus itu dari prodi mana sih yang sudah banyak, atau siapa sih dosen yang belum punya akun Sister, bisa dicek
cek sama Pak Sidik nanti. Ya, jadi nanti Oke, Ibu koordinasi dengan Pak Sidik, email Ibu itu apa gitu. Nah, oke, kecuali ya. nanti gini, selanjutnya ternyata email yang ada di sister itu sudah tidak Ibu gunakan, malah Ibu juga sudah tidak bisa login ke email itu. Nah, itu Ya, ya. lakukan Oke, hal oke. yang pertama tadi, yang diganti dengan Ya. email Ibu yang baru lah gitu, yang aktif gitu ya. Iya. Siap. Terima kasih. Berarti nanti saya kontak Pak Sidik aja ya, Pak. Pak Ya, iya Sidik, betul. saya mau bertanya, Pak. Oke. Terima kasih. Mangga. Terima kasih. Pak Sidik, saya mau bertanya. Silakan Bu Yeni, mangga. Ya, terima kasih. Pak, saya mau tanya tentang sister yang sudah saya isi dari kemarin. Nah, yang menjadi masalah saat karya ilmiah ya yang kita publikasikan itu kita masuk dari Sinta. Oke. Kemudian kita import, kemudian jenisnya apa dan lain-lain. Tapi yang saya tanyakan kenapa tidak semua itu langsung masuk itu. Jadi pertama hanya 5, kemudian saya ketik lagi satu persatu, kemudian 7 gitu. Jadi tidak semua yang dari Sinta bisa masuk semuanya di sistem. Itu ya Bu ya, jawabannya Bu ya. Jawaban pertanyaannya. Oke, jadi saya langsung jawab aja. Halo? Oh iya. Silakan Pak. Oh, Ini Nah. lepas ini Pak, punten internetnya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, jadi gitu. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan sinkronisasi data. Memasukkan data saja. Jadi pada saat Ibu sebenarnya punya publikasi dan tidak ada di Sinta dan sudah ada di Sinta dan tidak tertarik, itu sebenarnya bisa tambahkan manual Bu, ya, tambahkan manual. Nggak masalah karena di situ juga udah ada fasilitasnya, ya, udah ada fasilitasnya dan ya bisa Ibu lakukan. Ya mungkin ada kendala terkait sistem lah kalau misalkan memang yang terjadi itu ternyata seperti tadi Ibu sampaikan ada nggak masuk semua gitu kan, datanya nggak tampil semua gitu kan. Nah itu, tapi nggak apa-apa, datakan manual saja Bu yang seperti itu. Ya. Gini itu Bu. Bapak dan Ibu, saya jawab yang tidak. Ibu sudah saya kirimkan email Ibu di chat yang digunakan di sister email yang itu. Informasi juga Bapak dan Ibu, jika kesulitan kita membuka itu biasanya Bapak Ibu terlalu banyak menyimpan user dan password sehingga saat itu langsung terdetek ataupun langsung terblok. Oleh karena itu saya menyarankan jangan terlalu banyak menyimpan password secara otomatis di laptop sehingga nggak muncul, nanti ada beberapa yang nggak muncul. Itu biasa pengalaman tampilannya seperti itu. Oleh karena itu dihapusin dulu email-email yang mungkin sudah ingat ataupun password yang sudah ingat, sehingga biasanya kalau terlalu banyak menyimpan user dan password itu akan ada pemberitahuan tidak terbuka. Makanya silakan ada yang bertanya lagi. Mas Sidik, itu di chatting banyak, di chatting banyak, dibacain, dijawab Sidik. Oke, di chatting kita lihat nih. Untuk email yang menggunakan Active Universitas ID mungkin nanti dikolektifkan, artinya ketika masih bisa dibuka sistemnya, maka tinggal perubahan data di pengaturan, ubah username langsung ke email yang diinginkan. Tetapi ketika tidak bisa menggunakan email Active Universitas, artinya tidak bisa masuk, maka nanti mungkin dikolektifkan, boleh ke saya untuk nanti diubah. Ini Karena saya, kemarin
Gimana Pak? Ya, silakan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Eskip Uninus masih bisa masuk, nah itu mohon untuk segera dirubah passwordnya, karena email yang menggunakan Eskip Uninus itu udah tidak aktif, sehingga nanti tinggal lupa saja. Tapi kalau masuk pun tidak bisa, karena lupa password ataupun hal lain, maka mungkin itu dikolektifkan email barunya apa, kemudian alamat email yang menggunakan Eskip itu apa. Pengalaman kemarin, mohon maaf Pak Wahyu ya, Pak Wahyu kemarin lupa password, dan itu alhamdulillah sekarang sudah bisa dengan berubah email Eskip. Kemudian seperti itu ya Pak. Nanti mungkin yang tidak bisa buka email mah saya koordinasi dengan Pak Idik ya. Iya, jadi nanti sebenarnya nanti kan yang akan berhubungan dengan Bapak Ibu dosen itu kan admin PT langsung sebenarnya. Nanti silakan koordinasi dengan admin PT. Kalau misalkan memang bisa langsung dibantu oleh admin PT dan bisa diskusikan berikan solusi oleh admin PT ya terima kasih gitu kan. Jadi nggak usah nanti kita bantu kerjakan gitu kan. Nah ini dari coba saya baca ya dari Pak Yoyok ya, Pak Yoyok. Saya buka sister kok nggak bisa. Ini tolong sampaikan ke dosennya nanti dari lembaga. Khawatir alamat sisternya yang salah gitu kan. Sister. Karena ini masih pakai sister.id. Ya ke depan pakai sister sendiri lah. Minus misalkan sister.uninus.ac.id. Nah tapi memang di udah 2 hari ini. Jadi nanti mungkin saya koordinasi lah dengan tim IT di sini. Sister server kita SSL-nya habis. Jadi harusnya kan HTTPS ya, https.sister.ld4.id, tapi karena SSL-nya habis ya, Bapak Ibu mungkin nggak usah tahu lah SSL itu apa. Pokoknya kalau misalkan error nanti ada advance, ada klik tombol advance, kemudian ada tombol lagi atau link yang pokoknya intinya masuk sajalah apapun yang terjadi gitu kan di browser. Ya, mungkin nanti bisa tanya sama Pak Sidik lah, lebih pasti tahu lah caranya. Tapi yang jelas itu sebenarnya bisa diakses, cuman harusnya pakai SSL. Nah SSL-nya belum diperbaharui, jadi pakainya yang bukan HTTPS gitu. Tapi masih bisa itu tinggal klik advance, nanti klik setuju untuk mengakses halaman sister ini gitu. Sama saja sih sebenarnya. Itu Pak Yoyok ya. Kemudian udah bisa Pak Idik, kalau Pak Idik. Oke. Oke, kemudian perlu daftar lagi. Ini yang tadi yang Bu Ida udah nggak usah berarti. Untuk sister mohon infonya ya Pak Iwayan nih, Pak Iwayan. Sebentar saya yang di chat dulu nih. Untuk Pak Iwayan masuk ke sister ya harus akses sister LLDT 4 dulu. Nanti bisa koordinasi lebih jauh dengan Pak Sidik nih. Siap. Saya mau tanya ke teman apakah ini kalau ini web mailnya Uninus ya, saya nggak tahu nih masih aktif atau enggak. Kemudian ini webmail Uninus, saya silakan lah langsung ke Pak itu aja Pak Sidik. Kemudian kalau data rigid atau data sinkronisasi dengan dilakukan oleh siapa? Oleh dosennya atau admin Uninus dari Bu Sri Handayani. Nah, dari Bu Sri Handayani tadi sudah saya sampaikan ya prosedurnya. Mau rigid data, mau open data, semuanya divalidasi admin PT dan harus disinkronkan oleh admin PT ya. Jadi, ini pertanyaannya lagi, dengan PDDikti itu dilakukan oleh siapa? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau datanya sudah kami setujui, baik yang open data maupun yang rigid data, ya, ini saya sampaikan lagi slide-nya ya biar gambar ya. Nah, ini. Jadi pada saat kami sudah menyetujui data di sister kami ya, di sister pusat ya, nanti secara otomatis, secara berkala ini akan update di PDDikti. Biasanya 1 kali 24 jam.
Jadi kalau misalkan hari ini ajuan ibu saya kami ACC, nanti besoknya di PDDT-nya itu udah berubah. Nah, yang harus ibu ketahui itu jalannya data dari admin PT ke sisternya pusat, ke sister tempat kami validasi. Itu melalui beberapa tahapan. Ada tahapan validasi data dulu, ada tahapan sinkronisasi dulu. Nah, itu ya. Jadi ini nih ini ya. Jadi harus ada validasi data, validasi admin PT dulu, Ibu. Jangan sampai nanti Ibu justru baru di draft. Kalau baru di draft malah admin PT aja nggak akan menerima ajuan. Nanti Pak Sidik juga bingung, nggak ada ajuannya. Ya. Jadi perhatikanlah prosedurnya itu kan. Nah, jadi jangan sampai merasa udah ngajuin tapi ternyata belum melakukan hal ini gitu kan. Nah, itu ya untuk Bu. Kemudian alamat sister sudah betul tapi tidak bisa di-error. Nah ini yang itu HTTPS tadi ya Bu Erianti Nurmala. Jadi di advance kemudian di low aja setuju untuk mengakses halaman. Mata kuliah pengajaran kalau ada perubahan oleh siapa digantinya. Nah ini akan tadi juga saya sampaikan bahwa di sister ini Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tapi untuk pengajaran ini tidak dikelola oleh dosen, tidak diinputkan oleh dosen ya. Jadi untuk pengajaran ya, kalau ada perubahan, nah itu dikelolanya oleh admin PDDikti ini Bu Sri Handayani. Jadi Ibu nggak bisa mengelola data Ibu ngajar apa di semester berapa, itu nggak bisa. Jadi Ibu silakan koordinasi dengan admin PT di feeder ya, nanti di feeder diperbaiki oleh admin PDDikti. Nah, nanti setelah diperbaiki, nanti setelah sinkron ke PDDikti, nanti akan masuk ke sister Ibu. Kecuali nanti untuk ke belakang nih, Ibu juga harus tahu nih Bapak Ibu dosen. Jadi jangan jangan memudah jangan ini ya. Harus tahu prosedurnya gitu kan. Kayak gini. Misalkan ada mata Bu Sri misalkan mengajar di semester Gasal 2020 nih. Nah, semester Gasal 2020 itu ternyata Bu Sri itu nggak didatakan. Misalkan ngajar Pancasila. Nah, kok saya nggak didatakan, nggak ada nih. Saya harusnya ngajar Pancasila ada nih di semester 2020 ganjil. Nah, ternyata ini ada kesalahan nih sama admin PT-nya nggak didatakan. Nah, ini nggak bisa langsung tiba-tiba dirubah oleh admin PT-nya. Karena apa? Karena periode tersebut sudah tertutup. Kan sekarang yang sedang berjalan itu 2020 genap dan 2021 ganjil. Berarti artinya kalau mau memperbaiki yang 2020 ganjil atau yang sebelumnya, misalkan tahun 2019, 2018, itu harus namanya buka periode. Nah, itu ada prosedurnya lagi. Nah, itulah yang menyita waktu gitu kan. Jadi nggak bisa langsung diperbaiki oleh admin PT-nya. Nah, ini biar Bapak Ibu dosen tahu nih ya. Jadi seperti itu prosesnya, kecuali pada saat periode di PDDikti-nya lagi dibuka kayak sekarang nih. Sekarang itu yang sedang berjalan itu yang masih dibuka di PDDikti itu semester genap 2020 dan semester ganjil 2021 ya. Malah mungkin di beberapa perguruan tinggi udah UAS lagi nih, yang genapnya udah pada udahan nih. Tapi kalau di PDDikti masih dibuka ya supaya bisa diperbaiki. Itu ya Bu Sri ya. Saat ini tidak bisa dibuka. Ini sama nih ya, itu karena HTTPS-nya habis. Nanti kita koordinasi, tapi sebenarnya bisa dibuka ya, itu yang sister LLD itu. Tinggal klik advance-nya aja ya Pak. Advance dan berikutnya terus setuju aja. Iya betul. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada waktu kita 15 menit depan untuk ada tanya jawab, enggak? Yang di Nih silakan Pak siapa ya yang udah resign keburu tadi ada tapi sekarang enggak. Silakan Bapak dan Ibu. Ini yang kalau boleh saya tahu Pak Sidik nih, tahun ini ada yang ikutan Serdos atau udah Serdos semua? Yang eligible itu 42 Pak. Awalnya 60, tetapi karena aturan baru
harus 2 tahun setelah Jakung Oke. pertama, maka ada beberapa yang gugur, jadi tersisa 42. 42 ini memang hambatannya dari tes bahasa Inggris dan PKDA dan pekerti, dan itu yang belum Oh iya, ya memang untuk yang eligible baru saya lihat ini saya singgung ya sedikit karena memang harusnya ini bagian teknik ya. Ini memang beberapa hal itu terkendala di itu KDA ya sama TKBI karena kalau dulu itu gabungan ya NGB ya. Kalau sekarang itu pakai passing grade, jadi masing-masing harus ada ininya katanya passing grade-nya gitu kan. Nah kemudian selain itu yang kedua BKD. Sekarang itu kan harus ada BKD. Nah ini jadi tugas tambahan nih bagi admin PTU, saya nggak tahu admin PTU di siapa. Nah nanti laporan BKD itu secara online ya, itu soft copy, itu jadi tugasnya PTU nih Mas Sidik. Jadi tugasnya PTU untuk membantu dosen-dosen mengupload BKD yang 2 tahun itu untuk dosen yang Uncetos nih. Untuk dosen eligible. Kalau nggak salah sampai tanggal 27 ya? 27 besok kan berarti. Nah, berarti mau nggak mau admin PTU harus menyelesaikan sekarang nih. Ya, kemudian gini, bukan berarti ingat sinkronisasi yang saya sampaikan. Jadi pada saat admin PTU sudah merasa ngupload sekarang atau besok nih paling lama tanggal 27, itu jangan berpikir datanya itu sudah ada di pusat. Ini sinkronisasi nih yang lebih penting. Jangan sampai nanti alasannya gini, kata admin PTU, saya sudah upload semua dosen BKD-nya tanggal 26 malah nih sekarang. Tapi kenapa nggak kekirim, nggak dibaca ke pusatnya? Ternyata cuman salah lupa sinkron aja. Jadi sinkron ini menentukan Pak, menentukan selengkap apapun data, kalau nggak dikirimkan ke pusat, itu pusat ya nggak bisa ngecek. Itu adalah gitu kan di beberapa perguruan tinggi dan beberapa tahun kemarin lah gitu kan yang saat cerdos gagalnya itu karena keterlibatan admin PT itu kurang gitu kan, ya. Jadi saya harap nanti dosen-dosen Unilus bisa koordinasi dengan admin PT ya terkait data dan sinkronisasi data. Sinkronisasi sebenarnya setiap hari Pak ada. Betul. Nah sinkronisasi juga kadang-kadang gini, satu kali sinkron itu data tuh belum kekirim Pak, apalagi ini Uninus masih gabung di LLDikti, ada kemungkinan ya takutnya bentrok dengan yang lain kan gitu kan, karena coba aja pada saat sinkron itu suka ada beberapa error. Nah, sebenarnya error itu bisa saja bukan di kita tapi di perguruan tinggi lain. Nah, jadi satu kali sinkron nggak cukup Pak. Jadi tolong berulang sampai bosan lah nanti sinkronisasi aja lah gitu. Silakan Bapak Ibu. Pak Dik nih. Silakan. Assalamualaikum Pak Sidik, Pak Idik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya mau bertanya berkaitan tentang yang penelitian ini, yang berkaitan dengan masukan inputan penelitian dan pengabdian. Ya ini tidak bisa ini Pak, penelitian dan pengabdian ini mahasiswa tidak bisa diinput ya, data mahasiswa, anggota ketua sudah tapi mahasiswa tidak bisa gitu Pak. Itu gimana caranya Pak ya? Tidak terbuka gitu. Itu pertama itu Pak Sidik. Lalu untuk masukan di pengajaran berkaitan dengan audio visual, ya itu juga tidak bisa diinput juga, itu gimana ya Pak ya? Itu Pak Idik. Ini berhubungan dengan server. Kalau yang pertama itu tentang apa Pak? Yang penting datanya kan bisa masuk dulu ya. Karena memang untuk data mahasiswa itu mungkin harus nge-link ke sana ya. Kecuali bisa diketik langsung Pak. Karena kalau nggak salah itu harus pilih ya data mahasiswa di perguruan tinggi mana gitu kan. Nah itu memang belum jalan Pak. Nggak masalah yang pilihannya terbatas iya, itu tidak ada gitu. Ya, jadi saya bisa pilih. Ya betul. Itu di beberapa perguruan tinggi juga memang nggak jalan Pak. Tapi ya Ibu itu yang penting bisa disimpan dulu, jadi nggak usah memasukkan itu gitu kan, memasukkan memilih anggotanya karena memang nggak jalan. Nah yang kedua kalau terkait itu ya saya belum sampai ke sana ya, tapi saya rasa untuk
kelengkapan apa tadi? Yang untuk Apa? audio visual Untuk kan, audio kan bisa visual. dimasukin, tapi tidak ada pilihan untuk masukkan video, cuma ada PDF langsung JPG ya kayak gitu kan, kita harus masukkan contoh video misalnya masukkan berapa megabyte gitu. Iya betul. Iya. Nah maksud saya belum terlalu paham dengan Sherdos nih ya, apalagi yang sekarang, apalagi ini hubungannya dengan harusnya bagian tendik ya, tapi coba saya cek di. Berarti dokumentasinya masukkan foto aja PDF gitu boleh aja kan berarti ya? Iya, maksudnya kalau Bapak bisa upload, tapi kalau nggak salah untuk audio yang dimaksudkan di Sherdos, ya betul. Itu kan ada 2 tahap ya kalau sekarang itu Sherdos itu. Ada itu tahap berikutnya Pak. Jadi nah itu sekarang itu masih TKD, tes bahasa Inggris, TKDA sama pekerti. Tahap sekarang itu yang eligible Sherdos baru itu. Dan nanti tahap berikutnya ketika lolos itu baru ada tahapan untuk memasukkan upload berkas yang barusan disebutkan. Oke. Nah, ya. Nah, ini nih saya sharing nih kebetulan saya. Jadi ini Pak Idik. Ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, ini nanti ada materi kok nanti saya sampaikan. Nah ini, jadi sekarang itu tahapan Sherdos seperti ini, T1, T2, T3. Nah ini nanti, kalau sekarang itu kan masih T1 ya. Masih T1 ini nanti saya nggak bisa terlalu rinci lah membahas ini karena memang selain bukan bagian saya juga saya nggak terlalu paham, tapi cuman saya gambaran saya gitu kan, itu nanti di tahap selanjutnya, di tahap T2 nih, di tahap T2 ini kan harus bikin PDD UKTPT ya, kayak deskripsi gitu kan, ini rinci kok, nanti apa aja gitu kan. Nah, nanti Bapak bisa baca lah tentang Sherdos. Tapi itu nanti ya. Tadi terakhir pertanyaan berkaitan dengan penelitian pengabdian kan ada jurnal yang dimasukkan nih. Masalahnya kan waktu dimasukkan ada yang bisa disinkronisasikan gitu, ada yang tidak, berarti kan harus di-input sendiri ya, yang tidak ada di sinkron. Padahal sebenarnya itu maksudnya jurnal terakreditasi gitu, harus di-input ya. Oke. Ya. Nah, untuk pilihannya ya, saya cek juga di beberapa perguruan tinggi itu terkait data jurnal. Itu kayaknya rata-rata jurnal yang keluar di situ jurnal yang terakreditasi ya, Jadi kelihatannya memang tidak bisa dimasukkan di situ gitu. Ya kecuali Bapak nggak usah pilih itu gitu. Cuma saya nggak tahu nih, apakah kalau Bapak nggak pilih itu, Bapak bisa lanjut input data nggak? Saya bisa lah, harusnya bisa gitu. Maksudnya nggak usah dipilih aja gitu kan, karena memang Bapak nggak ada pilihannya, nggak ada di situ. Tapi mungkin kalau bisa, kalau memang nggak ada berarti iya, yang gitu, jangan dipaksakan, manual aja. Tapi mungkin gitu. Saya nggak tahu nih, belum mengecek sampai ke sana. Tapi kelihatannya yang tampil di situ adalah jurnal yang terakreditasi, yang ada di situ. Ya, jadi yang apa input aja gitu. Ya Pak. Paling ya mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Edik sama Pak Sedik. Ya, sama-sama. Maka Bapak itu ingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Terima kasih. Ada lagi? Maka kalau tidak ada, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edik yang sudah sampaikan dan memberikan informasi terkait suster. Memang ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu dosen ketahui, khusus untuk bidang pengajaran. Bapak itu tidak bisa memasukkan di sister, tetapi itu bagian dari tim feeder. Nah, jika Bapak Ibu ada mungkin ketidakcepatan dalam pengisian khususnya di 2020 genap, itu masih bisa dirubah. Tapi ketika belakang 2020 ganjil dan ke belakang itu karena sudah ada pelaporan mungkin berbeda lagi, karena mungkin itu harus ada permintaan perubahan Bapak. Gitu ya Pak Idik ya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu dosen pembukaan profil di data diri, baik itu
data diri, pendidikan, jakung, kemudian kepangkatan. Memang banyak juga yang salah antara pangkat dengan jakung. Yang jakung itu harus menyertakan 2 lembar biasanya, SK-nya sama PAK-nya itu digabungkan. Kebanyakan Bapak Ibu mengirimkan hanya 1 lembar pertamanya saja, maka biasanya kami ditangguhkan atau dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Mungkin seperti itu informasinya. Terima kasih. Oh iya, Pak. iya sebentar Pak. Ini saya tambahan lagi nih. Ini terkait PDD ya. Betul. Tadi apa yang disampaikan Pak Sidik terkait dengan ajuan fungsional. Fungsional kami akan ngecek PAK sama SK Japungnya. Kemudian kalau untuk data pribadi, ini kami akan ngecek sesuai perubahannya. Ini contoh nih, ada perubahan nama ibu kandung. Nah, biasanya itu ibu cuman upload KTP, sementara kami justru pengen tahu nama ibu kandung yang ibu masukkan itu siapa gitu kan. Nah, di KTP tuh kami cari-cari nggak ada, jadi paling kami akan minta kakak. Kalau nggak kakak, akta kelahiran. Dokumen pendukungnya ini suka kelewat, cuman KTP doang biasanya kami balikin karena di KTP nggak ada data ibu kandung bapak ibu gitu ya. Jadi biasanya tambahkan kakak ya, kakak atau KTP. Kemudian untuk update riwayat pendidikan lebih baik transkrip juga dimasukkan ya. Jadi ada ijazah dan transkrip ya, kecuali untuk lulusan luar negeri ya harus ada itu apa sih namanya yang dari Belmawa itu namanya penyesuaian ijazah ya, penyesuaian ijazah ya dari Belmawa itu ya. Itu mungkin pokoknya saran saya nih terakhir, mohon Bapak Ibu silakan kelola sisternya, update apapun di Dharma Perguruan Tinggi yang Bapak Ibu lakukan, yang sedang jalani. Jika ada dokumennya segera atau ada datanya masukkan di sister, update di sister ya. Jadi sister Bapak Ibu itu termutahirkan setiap hari ya, setiap hari. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk lembaganya juga, untuk UNINUS. Jadi nanti di PDDikti datanya bagus. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris yang sudah menyampaikan cerita. Ini Pak Sidik kelihatannya sinyalnya kurang bagus. Saya ada acara lagi. Bapak Ibu izin saya lab dulu ya. Maaf ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas Pak Hamdani suaranya. Ada yang sampaikan mangga Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya izin share tampilan. Tampilan admin PT di mana ada beberapa Bapak Ibu. Alamin. Kami Prof, mudah-mudahan sehat saja.
Keras-kerasan. Sidik itu bocor banyak. Di mute aja. Ya. Baik Bapak Ibu, ditayangan Bapak Ibu bisa kelihatan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan perubahan data pribadi, Pak Sidik itu yang ada bocor jadi suara Bapak nggak jelas. Pak Sidik di mute aja yang lain. Mute all. Oke, saya tambahkan ya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengajukan perubahan data pribadi di data kami akan muncul seperti ini. Nah, ini barusan sudah ada muncul Bu Anissa, Bu Dianti sudah melakukan perubahan. Tetapi ketika Bapak dan Ibu sudah mengusulkan tetapi masih belum terusulkan, nah itu masuknya di draft. Kami bisa kelihatan Bapak dan Ibu sudah melakukan perubahan tetapi belum diusulkan. Nah itu sifatnya masih draft. Nah, berikut ini nama-nama dosen yang melakukan perubahan data tetapi masih tersimpan di sistemnya masing-masing. Artinya belum klik ajukan, tapi ini masuknya di draft. Nah, ini bisa kelihatan Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu mungkin ada perubahan data yang seperti ini. Coba dicek kembali, klik draft, nanti akan kelihatan oh itu ternyata masuknya di draft. Atau mungkin statusnya ditangguhkan. Kalau ditangguhkan berarti ada beberapa pernyataan yang memang belum lengkap sehingga perlu dilengkapi. Oke, saya kembali lagi ya. Bapak Ibu biasanya ketika ingin merupakan perubahan username sister, ini silahkan di pengaturan. Nanti di sini ada klik pengaturan perubahan username atau password. Itu silahkan gitu. Mungkin itu sih kilas tentang perubahan data sister. Jadi Bapak Ibu silahkan cek kembali sisternya apakah itu masih di draft atau ditangguhkan di sini. Karena di kami berdasarkan potong dan tadi itu ini data pribadi yang sudah dilakukan kami. Kemudian ada pelajaran formal, ada yang akan tambahkan. Punten Kang Sidik, swanten teu jelas Pak Sidik. Bereho, man. Oke, itu saja. Jadi Bapak Ibu silahkan cek kembali sistemnya ketika ada hambatan ataupun ada kesalahan dalam melakukan jadi intinya yang Bapak Ibu yang sudah bisa masuk di sistem, cek perubahan data profilnya. Dan di data profil itu ada status apakah ditangguhkan ataukah ditolak ataukah masih draft. Nah itu kalau ditolak berarti harus diusulkan kembali. Kalau ditangguhkan bisa diperbaiki. Tapi kalau masih draft artinya itu belum diusulkan. Jadi klik aja nanti paling bawah ada kolom usulkan seperti itu. Nah, jika masa kesulitan dalam mengakses, memang tadi sudah dikatakan sama Pak Ibu, akses LLC agak susah. Maka ketika muncul ada tulisan merah tanda klik itu maka itu klik ke depan saja. Itu
menggunakan advance saja. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hasan Nawi tentang perubahan sister. Memang sister yang dimaksud itu data pokoknya dari PDDT. Artinya ketika dosennya itu dan dosen junior dan itu secara otomatis untuk yang dosen-dosen baru, nah itu silahkan daftar. Mohon maaf untuk Pak Hasan Nawi, karena status di PDDT usulan eksternalnya belum selesai 100%, artinya belum tervalidasi sama dan bukti, maka untuk sementara sistemnya masih bisa digunakan. Tapi untuk yang dosen-dosen muda yang baru mendapatkan hidden, untuk yang dosen baru dari SAI, kemudian dari ilmu komunikasi, Vkom, ada dosen baru yang sudah mendapatkan hidden, nah itu silahkan daftar saja dengan menggunakan hidden dan username webinar. Oke, seperti itu. Silahkan ada pertanyaan Pak kembali. Sidik, Pak Gunawan tuh, raise hand Pak Gunawan. Ya, silakan Pak Gunawan, enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidik dan kawan-kawan. Ini Pak, saya tadi kurang jelas nih mengenai sister yang tidak dibuka. Pas saya ngecek barusan nggak bisa dibuka. Tadi saya kurang jelas dari penjelasan Pak Idik. Bagaimana caranya untuk membuka kembali sister? Oke, jika saya cek Pak Gunawan itu menggunakan usernya itu Gunawan @uninuskcid ya Pak. Nah, Bapak lupa. Oke, Bapak lupa. Bapak ingat nggak password yang sisternya? Jadi ada, mungkin Pak. beda. -53. Oke, artinya mungkin beda antara ada Pak, kan biasanya di kemarin dibuka Pak. Oke, jika kalau nggak bisa mungkin tadi pakai ketika diklik itu ternyata bisa aja passwordnya salah karena Bapak Ibu mungkin password sister dengan password email yang di itu pun ada yang mungkin sama, ada yang berbeda. Nah, sarankan sih sebenarnya sama saja supaya nggak terlalu banyak password ya. Tapi kalaupun berbeda, nah itu berarti saya nggak bisa tahu password yang digunakan di sister Bapak Ibu apa. Kalaupun lupa password, silahkan menggunakan email itu, klik lupa password, nanti pemberitahuannya itu muncul di email. Tinggal reset password aja. Seperti itu. Jadi Pak Sidik ini sama sekali tidak muncul kolom sister. Jadi apakah dari biasanya muncul ya Pak kolom sister. Nah ini mah apakah dia atau jaringan ini tidak muncul Pak. Tidak muncul kolom sister yang memasukkan email dan password. Jadi ini sama sekali tidak mungkin cara pribadi saja ya Pak Gunawan, nanti japri saja boleh ke saya. Boleh Pak. Nanti japri aja. Ya nanti saya japri ke Bapak. Mohon. Ya terima kasih Pak. Ya, silakan lagi dan Bapak Ibu secara spesifik ada yang perlu sampaikan. Enggak ada. Tidak ada. Pak Sidik, punten. Kedengeran suara saya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya masuknya telat. Kebetulan ada acara di fakultas. Saya tadi coba membuka sister, Pak Sidik. Ternyata ajuan yang 2019 itu yang profil itu saya ditolak. Tadi saya memang kurang jelas. Punten, nanti diajukan sendiri atau nanti saya ke Pak Sidik? Jangan ajukan yang sama. Artinya itu buat ajuan baru, yang ajuan yang itu dihapus saja Bu. Oke. Kecuali kalau yang statusnya ditangguhkan, maka Ibu tinggal edit mana yang perlu diperbaiki, silakan dilengkapi, kemudian ajukan. Tapi kalau statusnya ditolak, lebih baik itu dihapus. Dan untuk Ibu ini dari edit karena menggunakan
menggunakan email aktif. Mungkin ada beberapa juga mohon koordinasi dengan Pak Wadidnya juga, bahwa saya akan di WA dan template-nya khusus yang dosen aktif yang kalau Bapak Ibu menggunakan email aktif dan masih bisa membuka sister, itu tinggal klik pengaturan, ubah username. Nah, nanti masukkan saja username yang aktif, username yang barunya apa, nanti tinggal diubah. Itu lebih mudah sebenarnya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ternyata password aktif Uninus-nya saja lupa, nah ini yang jadi bermasalah karena email aktif Uninus itu sudah tidak aktif. Bagaimana bisa pemberitahuannya? Oleh karena itu mungkin di data nanti nama, NIDN, kemudian email aktifnya apa, kemudian email yang akan digunakan di sister apa. Secara kolektif nanti digabungkan, nanti saya koordinasi dengan Pak Idik dan tadi tidak jadi nggak satu-satu gitu, mungkin nanti akan. Alhamdulillah kemarin pengalamannya sudah seperti Pak Wahyu Mr. B kemarin menggunakan email aktif dan tidak bisa dibuka. Sekarang alhamdulillah sudah bisa buka emailnya dengan menggunakan email Uninus. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan email Uninus itu juga hati-hati, harus ingat juga passwordnya. Memang ada yang lupa password. Nah, kalau lupa password itu koordinasinya memang bukan dengan saya ya Pak, Bapak Ibu, bukan dengan SDM, karena itu bagian IT lupa password Uninus ICIT seperti itu. Silahkan ada lagi. Pak Sidik, punten. Assalamualaikum. Ya. Pak, saya kan sudah pemutakhiran data untuk email diganti ke yang Uninus. Bukti fisiknya kemarin tuh baru upload KTP, tapi tadi ajuannya masih draft. Apakah harus dibuktikan dengan bukti screenshot email, webmail, atau gimana ya Pak? Atau didiamkan saja sampai di ACC? Email itu nggak usah, ikut KTP aja nggak apa-apa. Iya, pakai KTP aja. Masih di ibu bu, pakai KTP aja, nanti diusulkan aja. Oh, oke. Yang dimaksud untuk perubahan data username itu bukan yang alamat sistemnya ya, kadang ada perubahan data sister yang email, ada yang user. Nah, kalau bisa antara data user sama email itu harus sama. Memang kadang-kadang ada yang berbeda di tampilan profilnya menggunakan email apa, tapi username ketika masuk apa. Nah, betul. Untuk yang ini juga informasi Bapak dan Ibu, insya Allah bulan depan awal September itu kami akan mengusulkan SPTJM untuk bantuan kuota. Nah, nomor yang digunakan untuk bantuan kuota itu email yang ada di sister, kemudian nomor yang ada di sister dan email yang ada di sister. Emailnya itu email usernya, email username-nya, email username yang ada di sister. Nah, ketika menggunakan Zoom gratis itu ketika Zoom gratis itu ketika menggunakan email yang didaftarkan di sister gitu. Jadi contoh Bapak Ibu menggunakan di sisternya menggunakan Uninus KCID, maka ketika nanti sudah dapat bantuan kuota di aktif gratis itu, Zoom di aktif gratis itu ketika Zoom-nya itu daftar dengan menggunakan email itu. Jadi, kadang ada yang mohon maaf, ada yang kenapa sih kok dapat bantuan tetapi tetap saja agak boros. Nah, mungkin karena email Zoom-nya yang didaftarkan itu tidak sama dengan yang didaftarkan ketika bantuan kuota. Jadi harus selaras dengan bantuan kuota. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silahkan ada lagi enggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Ada lagi? Enggak? Bapak dan Ibu silahkan. Ada lagi? Dan cukup ya. Untuk tadi Ibu Ida, Ibu Ida emailnya yang digunakan yang tadi Ibu udah dikirim ya. Oke.
Mohon. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Siap. Mohon. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti sosialisasi tentang pemutakhiran data khususnya yang berkaitan dengan sister. Sister memang saat ini sangat penting dan harus diupdate secara berkala karena data perubahan tentang data diri ataukah data tentang kenaikan pangkat dan golongan itu Bapak Ibu sendiri yang mengusulkan sehingga itu yang penting untuk secara berkala dilakukan pemutakhiran data. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Sidik, hatur nuhun. Izin lab. Izin lab ya. Nuhun Pak Sidik. Hatur nuhun Pak Sidik. Nuhun Pak Sidik. Sidik nuhun
masukin aja. Jadi nanti yang kesimpulannya cuman uji F sama uji T, karena yang uji F-nya kan katanya nggak itu. Ya, kalau sekarang pakai antara bukan uji F itu untuk apa itu? itu apa ya? Terus yang multi itu malah kan nggak kata apa enggak. Terus yang heteros katanya pakai bapak. Iya. Oke, heteros walaupun adalah sederhana. Terus udah sih cuma gitu aja. Uji yang nggak pakai tuh cuma uji multi, terus analisis linearnya itu yang sederhana lah. Cuman bapak yang apa sih namanya yang uji R kuadrat gitu, koefisien determinasi, lalu cuma 21% itu udah banyak. Nggak apa-apa. Terus lalu di situ kan ada yang keterangan pakai SEE itu lah pak, yang standar error itu. Iya. Lalu masukin juga itunya. Jadi walaupun koefisien determinannya cuma 21% karena si standar errornya itu lebih besar daripada standar deviasi apa ya? Itu berarti tetap koefisien apa ya? Iya. Oh, itu pak. Mana itu? Lu bapak itu mana? Itu udah gitu itu. Sudah. Udahan bro dia. Enggak bapak ngobrol aja tuh. Ternyata bapak itu sama kayak kita ya pak, kalau lagi di Jun kita mah kemana? Jumnya mau berjalan. Nggak berasa ya, aku lihat tahun ya. Kita kalau mulai online itu dari 11 habis magang aja. Magang tuh udah corona habis KKN. KKN. Awal masuk internet. KKN di mana KKN? Masih di mana masih Nena? Di sebelah sini. Neneng, Hani, kamu ya. Itu mah di atas aku bawah. Kamu udah vaksin belum sih? Pas kemarin aku teh vaksinnya nggak boleh, pas yang kemarin, yang pas kita rapat, kan aku mau divaksin nggak boleh kita SM. Tapi temen aku bisa, rumah aneh. Nggak boleh kita di pihak kanan. Iya, nggak bisa aku, nggak tahu kenapa. Soalnya pas aku pernah aku ada riwayat COVID gitu, tapi udah lama banget. Kamu kan lagi apa sih? Berapa bulan kan? Iya lah. Aku nggak bisa, terus tapi temen aku bisa. Ya itu kan harusnya ini read data. Iya. Udah lama banget tau, udah enggak, sekarang udah sehat kok aku. Bukan itu mahasiswa harus daftar. Udah Lela kemarin. Kamu udah daftar? Terakhir tanggal 27 kan? Iya. Itu teh Bapak, itu teh data buat vaksin. Vaksinnya kapan kenapa? Bukan, yang divaksin sudah itu.